warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Mari kita awali dengan adkarus sabah bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puji kepunyaan Allah, Zat yang maha mulia, maha bijaksana, maha mempertemukan kita di dunia dan semoga kita dipertemukan kembali di surga. Zat yang maha memberangkatkan seorang hamba dengan begitu mudahnya untuk pergi ke Baitullah, baik dalam rangka haji maupun umrah. Zat yang maha indah, dengan keindahan yang Allah cipta kita dapat menikmatinya dengan gratis. Begitu saja mata ini memandang. Semoga Allah tetap izinkan kita semuanya istiqomah sampai kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Fatimah Garung yang kami cintai, jamaah online di TikTok, di YouTube, di Instagram yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita adalah belajar dari rasa sakit yang menghadirkan pahala dari setiap kecewa. Jadi rasa sakit itu ternyata juga bisa menghadirkan pahala, kecewa juga bisa menghadirkan bahagia. Hadis yang pertama, tapi sebelum kita bahas, seperti biasa, mari sama kita luruskan niat, mari sama kita bulatkan tekad. Yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Dan setiap kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang niatnya karena Allah dan karena Rasulullah, maka dia akan mendapatkan Allah dan dia mendapatkan Rasulullah. Artinya dia dapatkan cintanya Allah, artinya dia mendapatkan insyaallah syafaatnya Rasulullah. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesiapa yang hijrahnya cuma tersebab karena dunia atau tersebab karena wanita yang hendak dinikahinya, maka dia hanya akan sekedar dapat dunia dan dapat wanita yang hendak dinikahinya. Hanya sebatas itu, enggak lebih. Pentingnya kita memperbaharui niat, meluruskan niat, semua hanya semata karena Allah. Sahabat yang hadir, baik nonton dari rumah, dari kendaraan mau berangkat kerja, atau sahabat menonton dari tempat kantornya bekerja,
dari ruangannya bekerja yang sedang lembur, dan semua kaum muslimin yang tidak bisa kami sebut satu persatu, niatkan semua karena Allah. Sesiapa yang meniatkan karena Allah dalam setiap amal salih, Allah akan menghujamkan ketenangan dalam relung jiwanya yang tak tergantikan. Sebagaimana yaqulu Nabi SAW, nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang yang hadir ke majelis ilmu itu akan dapat sakinah. Orang yang hadir ke majelis ilmu akan diliputi rahmah. Orang yang hadir ke majelis ilmu dinaungi oleh naungan para malaikat. Orang yang hadir ke majelis ilmu, Allah dengan bangga menyebutnya di hadapan makhluk Allah yang lain. Allahu akbar walillahil hamd. Belum lagi yaqulu Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juriya wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah dan seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, dan bahkan semut dalam sarangnya di seluruh dunia ini, dan bahkan ikan-ikan di kedalaman lautan, la yusalluna, mereka benar-benar bersolawat ala muallimin nas al-khair, kepada orang yang mengajarkan manusia suatu kebaikan. Jadi kalau nanti kita dapat ilmu, kita ajarkan kembali 6 pihak tadi, doakan kita semuanya. Kalau kita nanti mengajarkan walaupun satu ayat yang kita ketahui, 6 pihak tadi itu semuanya bersolawat kepada kita. Makanya sejatinya mahal jemaah kalau kita ketahui setiap ilmu yang kita ketahui itu mahal. Bahkan berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, satu ilmu yang kamu ketahui itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya Imam, bagaimana satu ilmu yang kami ketahui lebih baik daripada dunia dan seisinya? Bukankah Rasulullah pernah bersabda, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau ada seseorang dapat ilmu ini lalu dia amalkan, sungguh dia telah dapatkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukankah Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ilmumu itu jauh lebih akan bisa kau dapati ganjaran jariyahnya daripada solat sunnahmu. Kenapa wahai Imam Syafi'i? Kemudian menjawab, karena ilmumu bermanfaat untuk lingkunganmu, orang-orang di sekelilingmu, sedangkan sholat sunnahmu hanya akan bermanfaat untuk dirimu sendiri. Juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal lagi, sesungguhnya kita lebih butuh kepada ilmu daripada kita butuh kepada makan dan minum. Satu hari manusia makan dan minum 3 kali, tapi ilmu dia butuhkan setiap detik dalam hidupnya. Satu hari bahkan manusia makan 2 kali cukup, pagi ketika sahur dan sore ketika berbuka. Tapi ilmu nggak mungkin hanya pagi dan ketika berbuka saja. Ilmu setiap detik dihela nafasnya, pasti dia butuhkan ilmu. Bahkan manusia bisa makan satu hari 1 kali makan, tapi ilmu gak bisa dalam 1 kali waktu. Ilmu dibutuhkan setiap saat, setiap detik, setiap hela nafas. Selama hayat masih dikandung badan, kita butuh ilmu. Pagi ini niatkan kita mencari ilmu, niatkan kita mencari ridhonya Allah. Semoga Allah ridho dan kita menjadi hamba yang dapat ridhonya Allah dan dapat hadiah daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jamaah Masjid Fatimah Garung yang kami cintai karena Allah, sahabat TikTok, sahabat YouTube, sahabat di Instagram yang dicintai, disayangi, dirahmati oleh Allah. Pahala dari rasa sakit. Dari Al-Aswad dia berkata, aku adalah seorang pemuda dari suku Quraisy yang datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang sedang ada di Mina dan orang-orang mentertawakannya. Lalu kemudian Bunda Aisyah bertanya, apa yang menyebabkan kalian tertawa? Mereka menjawab, seorang tersandung tali kemah dan dia terjatuh lalu tersungkur, hampir saja lehernya patah atau matanya buta. Bunda Aisyah kemudian berkata, janganlah kalian tertawa atas penderitaan yang diderita oleh saudara-saudara kalian. Kali orang yang nggak punya sikap sir, nggak punya sikap sabar, ikhlas dan ridho, dia pasti akan mengeluh dan mengeluh, yang walhasil nggak menghasilkan apa-apa.
atas ujian yang menimpa kepada diri kita, ridho. Sabar dulu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap ujian yang menimpa diri kita itu harus disikapi dengan dua perkara. Satu, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, mohon maaf, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Dua, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dalam setiap persoalan di hidupmu dengan sabar, lalu kemudian sholat. Sholat itu harus ikhlas, makanya nanti komponennya sabar, ikhlas untuk menjalankan sholat ibadah kepada Allah. Dan nanti komponen ketiga, dia harus ridho atas apa yang Allah tetapkan buat dirinya. Kalau dia ridho, Allah kucurkan pahala. Bahkan kata Nabi SAW, kabar gembira buat sahabat dan kita semua. Nabi bersabda, yaqulu Nabi SAW, tidak ada seorang mukmin yang Allah inginkan dia mendapatkan kedudukan mulia di surga, tapi dengan amal solehnya dia tidak bisa mendudukinya, maka Allah uji dia dengan sesuatu yang dia bersabar, lalu karena kesabarannya Allah pantaskan dia mendapat tempat mulia di sisinya. Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi kalau kita sebenarnya punya tempat VVIP di surganya Allah, tapi karena amal soleh kita nggak nyampe, Allah pasti kasih ujian supaya kita nyampe di tempat yang mulia itu. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu kalau mencintai suatu kaum, ibtalahum, pasti Allah akan menguji mereka. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah pasti akan menguji seorang hamba tersebut. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah berfirman, apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja mendeklarasikan, memproklamirkan, saya beriman loh, wahum la yuftanun, lalu kemudian mereka kira mereka tidak akan diuji oleh Allah? Enggak mungkin. Kalau kita berani mendeklarasikan saya sudah hijrah, kita pasti diuji. Kalau kita berani bilang saya beriman, kita pasti akan mendapatkan ujian. Jadi ujian berbanding lurus dengan keimanan, dan setiap ujian itu tujuannya penguat dan pengingat. Bahkan setiap duri yang tertusuk di jari jemari kita atau di badan kita pun Rasulullah sabdakan peninggi darajat, kutibat lahu darajah, peninggi derajat. Wa muhiyat anhu biha khati'at, dan penggugur khati'at, dosa-dosa yang begitu banyaknya. Kita punya dosa banyak, digugurkan karena ada musibah yang menimpa diri kita, lalu kita sabar, ikhlas, ridha. Allahu Akbar walillahilham. Maka hadirin, mulai hari ini dan seterusnya selalulah berkata, setiap kali ada musibah yang datang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini kesulitan datang, Allah pasti ingin membersamainya dengan kemudahan. Kita tahu spot jantung itu biasa, spot jantung dulu nggak ada masalah. Spot jantung kekurangan, spot jantung akan seperti apa. Tapi kita tahu bahwasanya Allah pasti berikan kemudahan. Kemudahan itu dua kemungkinannya. Entah kita dapatkan yang kita inginkan, atau Allah ganti yang jauh lebih baik. Tapi bukan berarti kita nggak waspada loh ya atas apa yang telah pernah terjadi. Kalau kita sampai nggak waspada, nggak ada bedanya kita sama hewan yang jatuh dua kali ke lubang yang sama. Kalau kita pernah jatuh yang pertama, maka jangan jatuh yang kedua kalinya.
Kita sudah dikhianati yang pertama, jangan sampai terkhianati lagi yang kedua. Kita sudah tahu model orangnya seperti apa, jangan sampai sama orang ini lagi masalah kita terulang kedua kalinya. Itu namanya jahil murakkab, jahil kuadrat. Kok bisa-bisanya dia satu kejadian, kedua kejadian lagi? Di mana sikap waspada sebagai seorang mukmin? Bukankah Rasulullah adalah orang yang paling mengajarkan kita tentang kewaspadaan? Iya. Nggak mau Rasulullah dekat-dekat sama Abu Jahal karena Rasulullah waspada dari Abu Jahal. Bukankah kita diajari Rasulullah untuk waspada? Lalu kenapa kita jatuh di lubang yang sama untuk kesekian kalinya? Jangan. Sekali cukup, jadikan pelajaran. Bukan untuk dilahirkan jadi dendam, tapi kita tidak melupakan untuk menjadi pelajaran. Dicatat, punya note. Orang ini saya note seperti ini, orang itu saya note seperti ini. Dia yang pernah datang hanya untuk melukai, dia akan pergi lalu kemudian suatu saat nanti akan menyesal di kemudian hari. Jamaah yang dirahmati Allah, kita harus tahu bahwa Allah sayang sama kita. Karena sayangnya kadang Allah titipkan duri pada awalnya untuk melihat mawar yang bermekaran begitu indahnya. Dan kadang Allah memberikan pada kita bukan selalu apa yang kita inginkan, tapi selalu Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Yang dengan Allah berikan itu lalu kemudian kita semakin kuat, kita semakin ingat, dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukti demam tentang es krimnya, tapi memberi itu adalah memberi apa yang terbaik untuk dia, walaupun sekalipun awalnya ia harus menangis karenanya. Misal contohnya, ada anak yang lagi batuk, dia minta es krim. Orang tua yang sehat akalnya nggak akan pernah membiarkan anaknya meminum es krim sedang dia masih batuk, kecuali ketika nanti dia sembuh. Awalnya anak ini nangis, mamah papahnya membiarkannya, lalu kemudian dia pun sembuh, dan akhirnya satu ketika saat dia sudah sembuh, dia bisa menikmati es krim yang paling dia suka. Allah bukan sama seperti orang tua. Tentu Allah lebih baik lagi kasih sayangnya daripada orang tua kita. Allah lebih baik lagi kasih sayangnya daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Jadi kalau kita meminta sesuatu kok nggak dikabul, bukan berarti Allah nggak sayang kepada kita. Allah sudah sedang menyiapkan yang terbaik buat kita. Wa asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci terhadap sesuatu, tapi itu yang terbaik untuk dirimu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Kita benci, kenapa ya Allah saya gagal menikah sama dia? Bukankah dia wanita yang sangat hamba harap-harapkan? Kenapa hamba gagal menikah sama dia ya Allah? Bukankah dia adalah seorang pria solih yang hamba selalu panjatkan dalam setiap doa? Gagal nikah, lalu kita kecewa. Sudah nyebar-nyebar undangan, sudah DP hotel, sudah DP gedung, sudah bayar restoran atau catering, sudah terima tamu undangannya sudah di spot 1000 undangan, lalu kemudian di H-1 batal karena ternyata ketahuan calon suami atau calon istri berselingkuh dan segala macam-macamnya. Terus kita kecewa? Nggak usah kecewa. Itu tandanya Allah menjagamu, Allah menyelamatkanmu, Allah melindungimu dari orang yang salah sebelum nanti akhirnya kamu menikahi orang yang salah. Justru sebelum menikah langsung Allah tampakkan untuk segera kamu mengambil keputusan tidak melanjutkan menikah dengannya, agar supaya Allah nanti menyiapkan pasangan yang lebih baik sebagai pengganti atas yang buruk yang meninggalkanmu atau yang buruk yang sudah kamu tinggalkan. Yakin sama Allah,
Jadi kalau ada sahabat yang gagal menikah, sahabat yang berjalan dengan yang semestinya, tenang, yakin Allah ganti yang lebih baik. Ini gimana nih, kita lagi punya masalah A, B, C, X, Y, Z, tenang, Allah ganti yang lebih baik. Yang lebih baik itu bermacam-macam kemungkinannya. Bisa tetap di tempat itu, kalau sama manusia berarti bisa tetap sama manusia yang sama, atau Allah ganti yang lebih baik berarti bisa diganti dengan tempat yang berbeda atau diganti dengan orang yang berbeda. Ada pahala di balik rasa kecewa, ada pahala di balik rasa sakit, ada bahagia di setiap terluka. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadis berikutnya sama, berikutnya sama, berikutnya sama. Hadis yang berikutnya juga sama, berikutnya sama lagi. Ini hadis berikutnya ini sama lagi, berikutnya juga. Nah, sedikit beda lafadznya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yuhammu illa kuffira bihi min sayyiatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang mukmin capek, sumpek, atau dia mendapati kecewa, Allah akan menghapus dosa-dosa karena dia bersabar atasnya. Sekali lagi, tidak ada seorang mukmin yang ditimpa sakit, capek, kehidupan yang sumpek, kesedihan, kegundahan, melainkan Allah akan hapuskan sayyiatihi, dosa-dosanya. Jadi bahkan capek yang selama ini kita capek nih, itu tuh bisa menghadirkan pahala dan menghapuskan dosa, jemaah. Jadi kalau sahabat hari ini kerja lalu kemudian ngerasa capek, ingat hadis Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang mukmin yang ditimpa sakit, ditimpa rasa capek, ditimpa sumpek dalam hidupnya, ditimpa rasa kecewa, gundah gulana, bahkan sedihnya, kecuali itu penggugur dosa-dosanya. Ingat hadis ini. Dan ingat selalu buat sahabat-sahabat yang hari ini merasa kecewa dengan kerjaannya, merasa capek, lelah, letih dalam setiap perjalanan KRL-nya dari satu kota menuju tempat kerjanya. Ketahuilah, pekerjaan yang hari ini Anda sedang keluh-keluhkan itu adalah impian bagi banyak orang. Wahai yang punya kendaraan yang sekarang sedang mengeluh dengan kendaraannya, ketahuilah, kendaraan yang Anda tunggangi dan Anda mengeluh karenanya sejatinya itu idaman, kendaraan idaman bagi banyak pihak. Dan wahai Anda yang sekarang merasa tak punya harta, merasa tinggalnya sangat-sangat minim, merasa finansialnya tidak sebaik waktu dulunya, ketahuilah, harta yang Anda punya hari ini adalah idaman bagi mereka yang fakir lagi tidak berpunya. Syukuri apa yang Allah sedang titipkan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita hanya punya sepeda kumbang, nikmati. Kalau hari ini kita hanya punya sendal jepit swallow, syukuri. Kalau hari ini bahkan kita sedang mengontrak, jalani. N S J, N nikmati, S syukuri, J jalani. Jangan banyak ngeluh. Kata Nabi SAW, unzur ila man asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Jangan banyak ngelihat ke atas. Unzur ila man asfala minkum, ya, tapi lihat ke asfala minkum, yang lebih bawah dari kalian. Kalau kita punya sepeda kumbang, jangan lihat sepeda kumbang dibandingkan sama Honda Beat-nya orang lain. Lihat sama yang bahkan gak punya sepeda. Unzur ila man asfala minkum, lihat ke bawah. Wala tanzur ila man huwa fawqakum, jangan lihat ke atas, kata Rasulullah.
Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatullah, supaya kamu banyak bersyukur dan tidak menghina serta menyepelekan nikmatnya Allah. Kenapa kita sering menghina, menyepelekan nikmatnya Allah? Kenapa kita sering merasa kurang? Karena kita membanding-bandingkan barang yang kita punya dengan barang miliknya orang lain yang lebih bagus menurut kita. Kenapa selalu kita membanding-bandingkan hidup kita sama orang lain? Karena masih ada hawa nafsu bercokol di dalam jiwa kita, merasa ingin memiliki yang lebih dan lebih. Seperti kata Nabi, yaqulu Nabi SAW, kalau manusia diberikan satu gunung emas, niscaya mereka akan meminta 2 gunung emas. Kalau anak Adam sudah punya 2 gunung emas, niscaya mereka akan meminta gunung emas yang ketiga. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai mulutnya tertutup tanah. Itu sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu begitu. Tapi manusia apa? Manusia yang tak berilmu. Kalau manusia berilmu, dia tahu kapan harus cukup. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa kok kita punya kendaraan yang prima, punya rumah yang nyaman, yang asri, yang luas, yang mewah, yang megah, punya handphone yang representatif untuk komunikasi. Kalau sahabat ini ada konten creator yang menonton, punya handphone yang prima untuk bisa jadi alat buat konten kreatifnya, enggak apa-apa. Dalam Islam tidak pernah dicela orang yang punya mobil kendaraan yang bagus, karena Rasulullah tunggangannya tunggangan terbaik. Untanya Rasulullah unta qaswa, unta terbaik. Untanya Rasulullah tidak pernah kalah dalam setiap event kecuali 1 kali kalah dalam lomba unta. Artinya unta Nabi itu unta yang terbaik, unta yang terdebes, unta yang termahal, unta yang tak pernah kalah kecuali hanya 1 kali. Boleh nggak punya tunggangan yang prima? Boleh. Nabi punya itu, qaswa, diberi nama untanya unta qaswa. Nggak masalah dalam Islam punya tunggangan yang prima. Punya rumah yang asri, yang nyaman, yang lapang, sesuai dengan jumlah keturunan kita, boleh nggak? Boleh. Nggak dicela tentang hal itu. Punya alat komunikasi, kalau hari ini handphone yang nyaman, yang prima, yang representatif untuk teman-teman misalkan buat konten kreatifnya, boleh, nggak disoal tentang hal itu. Tapi yang jadi pertanyaan itu hanya satu, untuk apa semua itu? Untuk apa itu semua? Untuk dipakai buat pamer, sombong di hadapan orang lain? No way, nggak ada jalan buat itu. Tapi kalau untuk kita tunggangi menuju jalan Allah, itu yang Nabi contohkan. Nabi punya kendaraan yang prima, unta qaswa, unta terbaiknya, maka Nabi gunakan untuk menolong agama Allah. Maka kalau kita punya mobil yang baik, tunggangi untuk menolong agama Allah. Kalau punya handphone yang prima, tunggangi untuk menolong agama Allah. Kalau punya rumah yang luas dan asri, pakai rumah itu untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai rumah sepi dari bacaan Quran, sepi daripada sholat sunnah. Yaqulu Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan, sepi dari bacaan Quran, sepi daripada sholat. Hidupkan dengan sholat sunnah, dengan bacaan Quran, dengan sholat wajibnya bagi istri dan anak perempuannya, hidupkan. Dan ingat selalu sahabat yang dirahmati Allah, segala sesuatu Allah akan tanyai. Mobilmu Allah tanyai, sepeda kumbangmu Allah tanyai, motormu Allah tanyai, handphonemu Allah tanyai, hartamu Allah tanyai, jabatanmu Allah tanyai. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Dan kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat yang aku berikan padamu. Naim, tentang nikmat. Naim, nikmat yang banyak.
Allah udah kasih dari umur kita lahir, bahkan sejak dari kita di dalam rahim janin, Allah kasih nikmat. Sampai sekarang usia kita sudah 20, 30, 40, 50, 60, lebih daripada 60. Allah nggak berhenti ngucurin nikmat sama kita. Maka besok nikmat itu akan ditanya, dipakai untuk apa? Apakah nikmat itu kita pakai buat foya-foya, pamer, sombong? Tidak. Pakai semua nikmat yang Allah titipkan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat di TikTok, di YouTube, di Instagram, jamaah Masjid Fatimah Garung offline yang kami cintai, kami sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala dari rasa sakit. Ketahuilah, tidak semua kecewa akan berujung kecewa. Kadang pertama kita dikecewakan, ternyata karena Allah ingin kita dibahagiakan oleh Allah. Dan kalau jamaah buntet, astagfirullah ya Allah, mumet banget, kayaknya seolah masalah kita tuh gak ada ujungnya. Ketahuilah, saat kita merasa tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi, boleh jadi saat itulah Allah ingin yang langsung menyelesaikannya. Boleh jadi karena Allah ingin, Allah langsung yang akan menyelesaikannya. Asalkan kita pasrahkan sama Allah. Makanya ada kalimat doa dari Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Allah yang maha hayy, hidup, yang maha qayyum, terus menerus mengurus makhluknya tanpa henti. Aslih li, urus ya Allah urusan hamba, sya'ni kullah, masalah hamba semua tolong diselesaikan ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan tinggalkan hamba walau hanya sekejap mata. Jangan biarkan hamba mengurus sendirian ya Allah. Jangan biarkan hamba menghandle ini sendirian ya Allah. Jangan biarkan hamba berharap sama manusia ya Allah. Jangan biarkan hamba berharap sama siapapun ya Allah, kecuali hanya padamu. Maka saat masalah kita benar-benar zong, kita nggak ngerti ini solusinya dari mana ya Allah. Saat kita benar-benar nggak tahu gimana terselesaikannya masalah itu, udah pol mentok usaha ke sini, mentok usaha ke situ, mentok usaha ke sini, ke situ, segala macam, dari segala penjuru arah sudah kita maksimalkan, kok tetap tidak membuahkan hasil. Serahkan sama Allah. Boleh jadi itu karena Allah langsung yang akan menyelesaikan masalah-masalah kalian. Selesai sama Allah jemaah. Maka kita kadang perlu pasrah sama Allah. Dalam istilah kitab Sahih Muslimnya namanya tawakal, pasrah sama Allah. Kita masrahin sama makhluk, makanya kecewa. Kita pasrahinnya sama manusia sih, makanya terluka. Makanya mulai hari ini teman-teman benarkan ya, dibenarkan. Jangan pasrah sama makhluk, pasrahnya ke Allah. Jangan mengandalkan kepada makhluk, andalkan Allah. Jangan berharap bergantung kepada makhluk karena pasti kecewa, tapi berharaplah, bergantunglah hanya kepada Allah. Allahus Samad. Kalau kita benar bergantung, berharap hanya kepada Allah, kita pasti bahagia dan gak mungkin kecewa. Pahala dari rasa sakit. Rasa sakit itu yang nanti akan mengobati. Entah dua, diobati karena kita mengambil sikap untuk mengobatinya, atau yang kedua, biar waktu yang menjadi obatnya. Dan kadang kembali ke materi kemarin, hari ini kita menganggap, aduh parah banget ya Allah, masalah ini parah banget. Nanti saatnya masalah ini berlalu, kita nengok ke belakang. 2020 kemarin berat banget. Begitu sampai di 2022, ternyata gak seberat itu ya, biasa aja.
2020 berat ya Allah, corona. Begitu berlalu 2 tahun, lucu ya. Begitu kan? Kenapa kok bisa kita tertawakan? Allah kuatkan kita. Artinya kita ini sudah jadi hamba yang lebih kuat daripada sebelumnya. Siapa sih yang gak nangis-nangis ketika kemarin datang 2020, 2021? Perusahaan bangkrut banyaknya, walaupun ada yang semakin makmur tentunya, tapi mayoritas pedagang-pedagang sepi pembeli, barang dagangan gak laku, akhirnya kadaluarsa. Orang-orang pada di dalam rumah aja mereka bertahan hidup seadanya dengan harta sisa yang mereka punya. Siapa sih yang gak sakit kemarin? Sakit semua jemaah. Tapi begitu lewat 2 tahun 2022 di bulan Juli, kita nengok ke belakang, lucu ya ternyata kemarin rumah tinggal di kampung tapi rasanya kayak tinggal di komplek. Kenapa? Portal di mana-mana. Assalamualaikum, mau kemana Pak? Buka helm. Monggo Ustadz masuk aja. Tapi jangan main masuk ya Ustadz. Cuci tangan dulu. Disediain inilah apalah. Kita masuk, disemprot udah kayak mau cuci setim, tapi yang disetim bukan motornya doang, manusianya disetim juga, disemprot semuanya. Mau nerima tamu, halo Ustadz, udah di tengah aja. Mas, nggak terima tamu mas, putar balik, udah mending pulang aja. Ini apa ya jamaah? Dulu tuh kita merasa itu oke, tapi sekarang kok lucu ya. Kenapa? Allah nguatin kita. Makanya ujian datangnya 2P, 1 pengingat, 2 penguat. Sekarang nih 2022 masalah lagi ya Allah Ustadz, masalah lagi, saya begini begitu. Semua punya masalah dengan masalah kita masing-masing. Tapi ingat, saat 2022 berlalu, 2023 saat masalah ini berlalu, nanti kita akan lihat ternyata 2022 nggak ada apa-apanya ya, 2020 nggak ada apa-apanya ya, 2019 nggak ada apa-apanya, karena kita semakin kuat. Jadi jamaah sekarang yang lagi pol mentok nih, sahabat TikTok, YouTube, Instagram yang lagi pol mentok, mentok Ustadz, bingung, nih apa sih solusinya? Saya nggak nemu jalannya. Biarkan waktu yang jadi obatnya, karena boleh jadi saat kita nggak punya solusi dari permasalahan kita, saat itu Allah yang langsung akan kasih jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, mim kharajim. Siapa yang takwa sama Allah, Allah kasih makhraja, jalan keluar. Saya nggak ngerti lagi nih solusinya gimana. Boleh jadi karena Allah langsung yang akan ngasih solusi. Maka syaratnya bertakwa, pasrahkan sama Allah. Kenapa kita kadang mentok, kadang mohon maaf bunuh diri, kadang jatuhnya ke obat-obatan terlarang, kadang jatuhnya malah zina, na'udzubillah, karena kita tidak benar-benar bertakwa kepada Allah. Kita main-main. Jadinya ketika ada masalah, kebentur masalah, jatuhnya ke khamar, na'udzubillah, jatuhnya zina, na'udzubillah. Bukannya masalahnya selesai, sudah masalah malah bertambah-tambah jadi masalah. Bukannya benang kusut itu jadi terurai, benang kusut itu jadi tambah kusut, tambah buntet. Ketahuilah sahabat yang dicintai Allah, tidak ada masalah yang tambah buntet, tambah semakin parah, kecuali faktornya karena maksiat kepada Allah. Dan tidak ada masalah serumit apapun asal kita punya takwa, kecuali Allah berikan makhraja, jalan keluar. Jadi masalah yang semakin buntet itu faktornya karena maksiat tuh jemaah. Bisa di kita maksiatnya, atau bisa di orang yang kita percayai maksiatnya. Tapi maksiat itu pasti bikin buntet. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syarra ribah.
Kata Rasulullah SAW, wes maksiat itu ribah menggelisahkanmu, membuatmu sumpek sesumpak-sumpaknya gara-gara maksiat. Ikuti aturan, takwa sama Allah, pasti tenang. Syarr, keburukan, jauhi keburukan pelan-pelan. Nggak mudah memang, tapi bisa insya Allah. Saya keluar dari circle ini nggak mudah. Iya, siapa yang bilang mudah keluar dari circle yang selama ini hahaha hihi bareng, maksiat bareng, tahu-tahu nggak asik digituin kan awalnya nggak mudah, tapi bisa. Tapi saya awal hijrah sendirian, tapi ingat, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Kata Rasulullah SAW, tidaklah kamu tinggalkan circle burukmu, tidaklah kamu tinggalkan komunitas burukmu itu, tidaklah kamu tinggalkan sahabat-sahabat burukmu itu, kecuali Allah ganti dengan sahabat yang jauh lebih baik, circle yang jauh lebih baik, komunitas yang jauh lebih baik, yang lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janjinya Allah. Maka nggak usah khawatir. Awal-awal berpindah dari yang biasanya di kubangan lumpur penuh dosa, kita berusaha meraih cinta dan cahayanya. Perlahan kita kayak dicuci, digosok, dihabisin. Sakit ya Allah, nggak apa-apa awal-awalnya. Dicuci dulu, biar bersih. Biar nanti saat sudah datang waktunya Allah kasih hadiah yang nggak pernah kita bayangkan. Orang lain rasanya seperti saudara, jauh rasanya seperti dekat, baru kenal rasanya sudah seperti kenal lama. Pasti Allah ganti, nggak mungkin enggak. Sabar aja, cari pelan. Sahabat juga di TikTok, YouTube, Instagram, kalau mungkin waktunya luang, mau ikut ngaji, mau ikut beragam macam kegiatan pengajian di Wonosobo. Sahabat yang di TikTok, YouTube, Instagram mau ikut di Jumat berbagi setiap Jumat, bagi-bagi sayur, daging ayam, tahu, tempe, dan oncang, terong, wortel, dan segala macamnya. Sahabat datang aja ke Wonosobo. Lagi liburan, mungkin nanti bisa nginep di homestay yang harganya terjangkau. Niatkan untuk ngaji, insya Allah dari harta yang dikeluarkan Allah ganti yang lebih baik. Kalau kami pas insya Allah bisa membersamai, nanti kami bersamai jalan-jalan melihat Telaga Menjer, Bukit Cinta, Bukit Seroja. Kalau liburan di Wonosobo, insya Allah nanti sahabat melihat pemandangan yang begitu indahnya, ciptaan Allah langsung, bukan buah tangan manusia tapi langsung ciptaan Allah. Memandang ada Bukit Cinta, Bukit Seroja yang pandangannya Telaga Menjer, view-nya Gunung Sindoro, Gunung Sumbing. Nggak apa-apa jemaah, agendakan. Jauh Ustadz, bismillah. Kalau pas ada rezeki lebih, niatkan sekalian liburan bareng keluarga. Tapi liburan bukan cuma dapat liburan dunia, tapi liburan dapat ilmu. Jadi nanti sambil ngelihat pemandangan, sambil ngaji turun, sambil nanti jalan-jalan, sambil ada ikut kegiatan. Waktunya kapan Ustadz? Saran saya kalau sahabat memang benar-benar ingin, datang ke Wonosobo hari Kamis sampai Ahad. Kamis ya datang, nanti Jumatnya ikut berbagi. Ngaji dulu di sini, ikut berbagi yang di sini, nanti ikut berbagi yang di bawah. Nanti Sabtu ikut kajian lagi yang di sini, kajian lagi yang di bawah. Nanti Ahadnya full, silahkan nikmati. Jadi biar liburan kita tuh bukan cuma liburan yang dunia doang, tapi liburan yang ada pelajaran ilmunya. Nabi bersabda, kalau Nabi berdoa, Nabi tuh doanya begini, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Ya Allah, aku memohon dalam perjalananku ini albirra wat taqwa, penambah bir kebaikan, wat taqwa penambah ketaatan, wa minal amali ma tarda, jadikan amal ini sebagai amal yang diterima. Fi safarina hadza, dalam perjalananku ini ya Allah. Artinya Rasulullah itu dalam melaksanakan setiap safarina hadza, perjalanan, minta 3, birra, takwa, wa minal amali ma tardo. Nabi minta perjalanannya supaya menjadi kebaikan, nyambung seduluran, nambah saudara. Wa taqwa, perjalanan hadirkan ketakwaan.
Wa minal amali ma tardo, dari amal yang tardo, diterima. Minta itu, minta amal yang diterima. Allahumma hawin alaina safarana hada watwi anna, Allah walaupun jaraknya jauh, pendekkan ya Allah. Allahumma antas safari, ya Allah engkau sebaik-baik peneman dalam setiap perjalanan. Wal khalifatu fil ahl, dan engkau sebaik-baik penjaga dari keluarga yang kami tinggalkan. Jadi semuanya karena Allah, gantungkan pada Allah. Perjalanannya jangan sampai hanya sekedar dunia, hahaha belaka, enggak, tapi dapat dunia, lebih-lebih dapat akhiratnya. Agendakan ya sahabat. Kalau sahabat qadar Allah berkenan, insya Allah kami beserta sahabat-sahabat di Masjid Fatimah Garung, sahabat-sahabat di Masjid Muhammad Al-Fatih, siap menyambut teman-teman semuanya insya Allah. Siap insya Allah menyambut teman-teman semuanya semampu kami yang kami bisa. Semoga menyambung tali seduluran, silaturahim, mempererat di antara kita sebagai ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube, Instagram, wabil khusus sahabat jamaah offline Masjid Fatimah Garung Wonosobo yang saya sayangi, yang saya cintai karena Allah. Bila ada di antara sahabat ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Bagi sahabat, bila mana ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio TikTok atau bio Instagram, sebut nama, asal kota, asal negara. Buat sahabat di YouTube bisa untuk buka kolom deskripsi, di situ ada nomor WhatsAppnya. Waktu dan tempat untuk tanya jawab kami persilakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari YouTube, Ustadz. Semoga Ustadz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati Allah. Pertanyaan dari YouTube, Ustadz, dari Rain 23. Dia bertanya kemarin dan sekarang sama, pertanyaan di luar tema. Assalamualaikum, semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin dirahmati dan diridhoi Allah. Bagaimana hukumnya dalam Islam tentang tabungan emas, Ustadz? Apakah itu termasuk riba? Jazakumullah. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah memuliakan yang bertanya surga besar dan seluruh muslimin dimanapun berada. Bagaimana hukumnya dalam Islam tentang tabungan emas? Apakah termasuk riba? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi kan dia bertambah nilainya. Justru jamaah yang dirahmati Allah, dengan emas, emas itu sebenarnya bukan menambah nilai, tapi menjaga tetap nilai harta kita. Maka kalau saya boleh berkata, saya lebih menyarankan anda yang atas pertolongan Allah bisa perlahan nabung emas, tabung LM, logam mulia, emas, daripada harus menabung kertas. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Kalau tabungan emasnya di instansi, biasanya uangnya diputarkan. Tapi kalau kita ngambilnya biasanya kan ada Ustadz yang nabungnya di instansi, tapi nanti uangnya diputarkan, kita ambil sesuai dengan harga emas sekarang. Nabungnya dulu tapi ambilnya sekarang sesuai dengan harga emas sekarang. Itu gimana Ustadz? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah memuliakan Mas Agus, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin yang belum berada. Terkait tentang hal tersebut, itu sebaiknya dihindari ya. Karena model-model nabung yang seperti itu tuh lebih dekat kepada uangnya diputarkan, nanti diputarkan untuk apa segala macamnya, itu kan sebaiknya memang dihindari. Jadi kalau memang mau nabung emas, tabung sendiri saja, itu yang lebih aman. Karena saya juga nggak tahu ya, itu sistem mekanismenya seperti apa. Karena ketidaktahuan saya, jadi mohon maaf, saya baru bisa menyarankan sebaiknya tabung sendiri. Barakallahu fiik. Pertanyaan dari Andara 03. Assalamualaikum Ustadz, mau izin bertanya, sebaiknya keuangan itu dikelola istri atau suami? Karena semoga Allah memuliakan Ustadz dan kita semua umat muslim. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah memuliakan yang bertanya surga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pertanyaannya, sebaiknya keuangan itu dikelola suami atau dikelola istri? Jawabannya tergantung siapa yang paling paham dan lihai. Lihai artinya profesional dalam mengelola keuangan. Kalau memang suami yang lebih paham mengelola keuangan, serahkan pada suami. Kalau memang istri yang lebih paham, serahkan pada istri. Tapi ingat, kewajiban suami tetap Al-Quran surah 4 An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki harus bertanggung jawab atas perempuannya alias atas istri beliau, yakni dengan nafkah yang diberikan kepada istri beliau. Jadi intinya,
Kalau tentang pengelolaan keuangan, silakan siapa yang paling mahir di antara kedua belah pihak. Kalau mahiran istri, serahkan semua sama istri. Mahiran suami, serahkan pada suami. Dan bila mana dipegang suami, tapi ingat suami tetap harus memberi nafkah yang layak sesuai dengan adah kepada istri. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hadi. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan kaum muslimin. Izin 2 pertanyaan Pak Ustadz. Belajar dari rasa sakit. Dalam hal ini sakit kahanan atau keadaan. Beberapa sektor sedang gulung kuming di era ini, seperti hidup enggan mati tak mau. Beberapa kebutuhan pokok ganti harga. Kalau di lapangan ketemunya mumet ketemu dengan mumet. Mohon dijelaskan amalan apa saja yang bisa memperlancar rezeki untuk fasilah selain istighfar, asmaul husna dan sholat duha. Itu yang pertama dulu. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kasih amalan yang amalan ini membuka pintu rezeki. Apa amalannya? Al-Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amalan pembuka pintu rezeki ini jemaah. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan rezeki untuk dirinya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi amalan apa nih yang bisa mengundang rezeki datang? Takwa kepada Allah. Sudah itu saja. Ya, karena di dalam ketakwaan nanti ada zikir kepada Allah. Di dalam ketakwaan ada sholawat kepada Rasulullah. Di dalam ketakwaan ada sholat 5 waktu tepat, on time. Di dalam ketakwaan ada sedekah. Di dalam ketakwaan, ada varian-varian amal salih yang semuanya itu adalah takwa. Buah dari ketakwaan itu ya zikir, ya sholat, ya sholawat kepada Rasulullah, ya dia bisa mudah tangannya bersedekah. Jadi kalau kita mau mendapatkan rezeki dan lancar rezekinya, takwa. Al-Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Jadi amalannya apa? Bertakwa kepada Allah. Kalau spesifik gimana? Ya Fattah ya Razzaq urzuqni. Ya Fattah ya Razzaq urzuqni. Itu ada dalilnya enggak? Ada. Mana dalilnya? Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya 99 nama asmaul husna, berdoalah dengan asmaul husna tersebut. Maka kalau kita berdoa, ya Fattah, wahai zat yang maha pembuka, ya Razzaq, wahai zat yang maha pemberi rezeki, urzuqni, berikan rezeki kepada hambamu ini, itu boleh. Banyak-banyak berdoa itu boleh. Ya Fattah ya Razzaq urzuqni. Ya Fattah ya Razzaq urzuqni. Ya Fattah ya Razzaq urzuqni. Wahai zat yang maha pembuka, wahai zat yang maha pemberi rezeki, karuniakanlah rezeki kepada hambamu ini. Mudahkan urusan hamba. Bukakan pintu hati orang tersebut untuk memperlancar, mempermudah urusan-urusan hamba. Ya Allah, bimbing hamba. Ya Allah, terus bersamai hamba. Jangan biarkan hambamu ini mengurus urusannya sendiri, walau hanya sekejap mata. Dalam bahasa Rasulullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan biarkan kami mengurusi diri kami sendiri, persoalan kami sendiri, permasalahan kami sendiri, walau hanya sekejap mata. Jangan tinggalkan kami sekejap mata ya Allah. Jangan tinggalkan kami walau hanya sekejap mata. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, kalau keadaan kahanan yang serba sulit, apa juga bisa meninggi derajat dan menghapuskan dosa? Jazakumullahu khairan.
Wa jazakumullahu khairan jaza. Semoga Allah memulakan masalah surga besar dan suruh kaum muslimin dimanapun berada. Apabila kalau keadaan serba sulit, apakah juga dapat meninggikan derajat dan menghapuskan dosa? Selama dia sir, sabar, ikhlas, ridho, kesulitan yang sedang dihadapinya baik finansial maupun yang lainnya, itu menjadi penggugur dosa dan peninggi derajat. Betul. Barakallahu fikum. Last one. Alhamdulillah, semoga ilmu yang sederhana ini bermanfaat buat yang berbicara dan buat kita semua, sahabat jamaah Masjid Fatimah Garung yang disayang Allah, jamaah TikTok, YouTube, Instagram yang dicintai, dirahmati oleh Allah. Terima kasih banyak ya sudah berkenan membersamai ngaji setiap pagi. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Saya dan kami semua di sini kita sama mendoakan semoga keluarga kita semakin sakinah, mawaddah warahmah. Yang belum berkeluarga semoga segera diberi pasangan yang soleh solihah. Yang sudah menikah lama belum punya keturunan semoga diberikan keturunan. Yang istrinya sedang hamil mengandung semoga Allah mudahkan persalinannya. Dan semoga kita semua istiqomah sampai wafat husnul khatimah, berjumpa di dunia, berjumpa lagi di syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya sahabat. Terima kasih sudah membersamai. Mohon izin belum ada tanya jawab. Habis ini kita akan jumpa di Elena jam 8 on time. Ada kajian pagi di House of Elena on time, Kauman Wonosobo Kota. Dan untuk sahabat, bila mana ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya gratis, sahabat bisa tap link di bio TikTok atau bio Instagram, sebut nama, asal kota, asal negara. Sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Semoga Allah mudahkan.